Tidak ada aktivitas yang mencurigakan, yang istimewa di gedung Balitbangkes itu. Tetapi media Sputnik itu menunjukkan Namru 2 ini masih tetap jalan. Adanya lab Amerika di Indonesia ini menjadi pertanyaan publik ini ya. Dan dari informasi yang didapatkan sangat mengerikan juga ya ternyata. Mungkin bisa ditampilkan videonya, host? Rusia kembali mengungkap fakta baru soal keberadaan laboratorium biologi milik Amerika Serikat di sejumlah negara. Amerika disebut mengembangkan penelitian di Indonesia, tepatnya di DKI Jakarta. Diduga laboratorium tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan virus dan patogen berbahaya. Hal ini diungkapkan media resmi pemerintah Rusia, Sputnik, pada Jumat 27 Mei kemarin. Sebuah laboratorium biologi milik Angkatan Laut Amerika Serikat, Namru 2, disebut berada di Indonesia. Lokasinya ada di tengah perkampungan padat dan jalan sempit di DKI Jakarta. Kebanyakan orang mungkin tak menyadari jika laboratorium tersebut sudah berdiri selama 40 tahun, lantaran bentuk fisik bangunan seperti rumah biasa dan remang-remang. Media Sputnik menuliskan bahwa laboratorium itu dibuka sejak tahun 1970 untuk mempelajari penyakit menular yang berpotensi menyerang militer-militer Amerika Serikat di Asia. Dr. Siti Fadila Supari, seorang spesialis kardiologi yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia dari 2004 hingga 2009, turut berkomentar soal lab tersebut. Menurut Siti Fadila, para peneliti Amerika Serikat fokus terhadap penelitian malaria dan tuberkulosis. Namun selama 40 tahun di Indonesia tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Dia menambahkan bahwa perjanjian antara Indonesia dan Amerika Serikat soal pendirian laboratorium berakhir pada tahun 1980. Namun bukan hanya kinerja lab yang membuat Dr. Supari prihatin dengan fasilitas Amerika. Kurangnya keterlibatan dari staf kesehatan Indonesia dalam proyek laboratorium tersebut juga menjadi alasan lain yang perlu dikhawatirkan. Menurut Siti Fadilah, aktivitas di lab tersebut sangat tertutup. Para penelitinya adalah marinir Amerika yang semuanya memiliki kekebalan diplomatik. Sputnik menyebutkan pula bagaimana Siti Fadilah awalnya menentang operasi laboratorium Namru 2. Ia menyatakan lab tersebut tidaklah transparan saat ia mendadak mengunjunginya pada tahun 2008. Siti Fadilah menduga kegiatan penelitian masih ada dalam bentuk kerjasama dengan lembaga atau universitas di Indonesia. Namun ia sendiri tak bisa berbuat banyak untuk membuktikannya. Menurutnya pemerintah Indonesia lah yang seharusnya menyadari hal ini. Hingga berita ini ditayangkan masih belum ada konfirmasi atau tanggapan dari pihak terkait, termasuk Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Baik, nah ini ternyata ini ada kaitannya dengan dulu ya, pada kasus virus H5N1 ya kalau nggak salah. Pada masa pemerintahan SBY, Siti Fadila Supari sudah istilahnya mempermasalahkan hal ini dan dianggap ini berbahaya bagi umat manusia. Nah, gimana menurut Bang Matum nih dengan isu ini? Ya, Bang. Suara saya jelas? Jelas. Jelas. Ya. Mana? Bang Maturnya belum masuk ya? Halo, Bang Matur. Ya mungkin sambil menunggu Bang Matur ya, Ya. Bro Eko ya, mungkin bisa sambil dikontak oleh host. Ini memang satu isu yang menarik ya, Bang Namru ini ya. Ini kan ini pernah muncul di zaman tadi ya, Menteri Kesehatan Bu Siti Fadila Supari ya, zaman Pak SBY, sempat ramai sampai kemudian akhirnya Bu Siti sendiri tidak menjadi menteri saat itu. Akhirnya turun lah, tidak menjadi Menkes ya. Tapi masalah Namru ini belum clear ya pada akhirnya. Setelah itu digantikan oleh penggantinya Bu Endang ya kalau tidak salah ya. Endang ya. Jadi Menkes, tapi masalah Namru ini jadi
tidak jelas konklusinya seperti apa. Jadi ada lab pemerintah Amerika yang sifatnya itu rahasia gitu ya, berada di Indonesia, di Jakarta. Penyelesaiannya tidak jelas. Nah, tiba-tiba pekan lalu ya beritanya mencuat gitu ya lewat media Rusia, Sputnik gitu kan, mengangkat tentang lab ini, lab Namru ini yang terlihat sangat rahasia. Gitu. Tiba-tiba muncul. Nah ini sebetulnya buat saya ini satu hal yang sangat menarik gitu, Bro Eko. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi juga. Bang Matnur mungkin sudah bisa. Ya, ini kalau saya kira kasus Namru 2 ini ya, pertama kita harus berterima kasih kepada seluruh media ya yang memberitahukan informasi ini, karena terus terang saya kan seringkali ke Salemba, seringkali lewat jalan percetakan negara ya. Kita nggak pernah tahu tuh ternyata di jalan percetakan negara itu ada satu lab yang memiliki kecanggihan yang super tinggi, yang kemudian kita akhirnya tahu bahwa itu adalah labnya Angkatan Laut Amerika ya. Dan saya kira sekarang ini Namru 2 itu kan sudah ditutup di tahun 2009 ya, di bulan Oktober oleh Ibu Siti Fadilah gitu. Dan gedung yang kemudian diduga ya menjadi penelitian virus ya atau penyakit-penyakit menular yang ada di Indonesia itu sekarang udah menjadi Litbangkes Kementerian Kesehatan ya. Dan kalau dilihat ya, tidak ada aktivitas yang mencurigakan yang istimewa di gedung Balitbangkes itu ya. Nah, tetapi media Sputnik itu menunjukkan, menginformasikan ya, ini Namru 2 ini masih tetap jalan. Nah, kalau Namru 2 masih tetap jalan, ini harus dibuktikan ini. Yang jelas tempatnya menurut saya sudah pindah, bukan lagi di jalan percetakan negara. Menurut saya mungkin di tempat lain. Nah, pertanyaannya gini, apa sih urgensinya Namru 2 ini? Ya, kalau kita lihat negara dengan padat populasi di mana higienis masyarakatnya masih cukup rendah ya, pendidikan tingkat kesehatan dasar, layanan kesehatan dasarnya juga relatif tidak merata ya. Ini memang tempat yang baik untuk mengambil jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis virus ya, apalagi yang berkaitan dengan binatang seperti unggas ya. Indonesia ini kan akrab ya dengan unggas, dengan burung, dengan ayam ya kan ya. Ini Namru 2 ini kalau kita baca penjelasan dari berbagai media ya, suaranya mati Bang, ke-mute. Oh iya mati ya, mohon maaf. Sampai mana tadi? Nah, Namru 2 ini satu sebenarnya adalah satu kerjasama antara pemerintah Amerika dengan pemerintah Indonesia yang dimulai tahun 1970. Dan saya kira kerjasama ini ya harus dilakukan secara transparan dan menguntungkan kedua belah pihak. Ya, bahwa pemerintah Amerika ini meneliti ya berbagai sampel virus penyakit menular, dan kemudian pemerintah Indonesia mendapatkan satu manfaat dari obatnya begitu ya. Nah, tetapi kalau saya lihat dari penjelasan Ibu Siti Fadilah di tahun 2009 misalkan, bahwa ternyata Indonesia tidak banyak mendapatkan manfaat dari lab Namru ini. Malah pemerintah Indonesia itu merasa pemerintah Indonesia ini mengirim virus, sampel virus kepada negara luar, dan negara luar ini datang kembali kepada Indonesia dengan menawarkan vaksin yang berbiaya mahal. Nah, di sini ada persoalan keadilan ya yang dikejar, yang dituntut oleh Ibu Siti Fadilah. Dan saya kira saat itu publik mendukung, bahkan presiden saat itu, Presiden SBY juga mendukung apa yang dilakukan oleh tindakan Menkesnya gitu ya, yang kemudian
kayak lain nanti ceritanya jadi panjang. Apakah karena itu juga misalkan Ibu Siti Fadilah sehingga akhirnya harus dipenjara begitu ya dengan kasus yang lain. Tapi apakah ada kaitannya? Ini banyak teorinya ya, banyak teori konspirasi yang menghubungkannya gitu loh. Tapi yang jelas kalau proses Namru 2 ini masih berjalan dan Indonesia tidak mendapatkan manfaat dari kerjasama ini, saya kira Indonesia ini hanya menjadi korban saja, hanya menjadi sapi perahan saja. Dan saya kira ini yang harus kita lawan dan harus kita bongkar. Ini siapa yang kemudian masih menjalankan proyek Namru 2 ini yang menguntungkan negara lain, tapi kita menjadi satu kerugian karena kita mengirimkan sampel ke negara lain ya, tapi kebaliknya vaksinnya itu kita harus beli ya, kayak COVID inilah. Ya, COVID ini kan kita beli vaksin kan dalam jumlah ratusan triliun kan. Ya, sebenarnya kalau kita peneliti dan sebagainya, sebenarnya kita bisa saja ya dengan kerjasama itu kita mendapatkan manfaat, bahkan kita lah yang menghasilkan vaksin itu, bukan kita beli vaksin itu dari luar kan begitu. Baik Bang, ini kan kita mendapat kabar kembali dari Rusia ya, Rusia, dan memang ini senjata Rusia untuk menekan Amerika dan artinya bongkar-bongkaran begitu ya. Nah ini dan yang kita tahu bahwa lab ini dulu sudah ditutup begitu ya. Nah dan ada isu bahwa sebetulnya masih beroperasi, entah dari mana ya itu. Yang jelas dari pandangan kebijakan publik, perlukah, karena ini yang terlibat itu adalah militer gitu ya, yang terlibat dalam penelitian ini adalah militer yang tentunya hasil penelitian ini akan terkumpul di markas besar militer begitu. Apakah ini tidak beresiko? Karena Indonesia sendiri standpoint-nya kan untuk menjaga perdamaian dunia begitu ya. Nah, hal ini kan jangan sampai ada pengembangan bioweapon ya, senjata biologi yang ternyata Indonesia itu berkontribusi begitu di dalamnya. Ini gimana menurut Bang Ahmad nih? Masih ke mute, Bang. Suaranya masih mute. Oke, Bro. Terima kasih sudah mengajukan pertanyaan ini. Jadi dalam konteks geopolitik hari ini ya, ini kan kita bicaranya COVID ya, virus COVID. Nah, banyak orang mempercayai bahwa virus COVID ini man-made gitu, dibuat, dia bukan natural. Dibuat di mana? Di sejumlah lab-lab. Nah, itu hipotesis publik yang pertama. Jadi COVID yang kemarin melanda freeze ya. Ya, sinyalnya hilang. Oke, ya sinyalnya ya, mohon maaf ya. Sudah terdengar lagi belum suaranya? Sudah ya. Oke. Jadi orang ingin mencari tahu apa benar bahwa virus COVID ini dibuat di lab. Ya. Nah, kemudian ada satu temuan menarik saat Rusia menyerang Ukraina dan Rusia menangkap atau menemukan satu bukti bahwa di Ukraina ada satu lab. Dan lab ini adalah bukan lab Ukraina sendiri, tetapi lab ini adalah kerjasama dengan pemerintahan Amerika. Dan kemudian Rusia menuduh bahwa Amerika bersama Ukraina lagi mengembangkan satu virus ya yang disebarkan melalui unggas, melalui burung, melalui binatang ya, melata ataupun binatang-binatang yang dianggap normal gitu, sejumlah perbatasan Ukraina dengan Rusia. Dan itu saya ngelihat ya, ditunjukkan bukti-buktinya itu bahwa setiap binatang yang dikenakan virus itu dikasih nomor. Dan dia diberitakan oleh Rusia bahwa inilah yang menyebarkan virus ini ke sejumlah daerah. Jadi seolah-olah penyebarannya menjadi penyebaran yang natural. Padahal binatang itu sudah disuntikan virus yang berbahaya itu. Nah itu kan tuduhannya Rusia yang dia sudah paparkan di PBB.
Bagaimana respon PBB? Respon PBB terbelah. Ada yang mendiamkan, ya, ada yang mengatakan ya ini kan bisa-bisanya Rusia saja, ya. Tetapi ada juga yang meminta ini serius untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Belum selesai bagaimana investigasi ini akan berlanjut atau tidak. Media Rusia Sputnik mengungkapkan bahwa lab-lab sejenis ini tidak hanya ada di Ukraina, tapi menyebar di sejumlah negara. Jumlahnya ada 300 lab. Dan Sputnik itu saya nggak tahu informasinya dari mana, itu mengatakan bahwa Namru 2 yang pernah diungkapkan oleh Menteri Kesehatan yang namanya Ibu Siti Fadilah ini adalah salah satu contoh bagaimana Namru 2 ini adalah salah satu lab-labnya Amerika yang digunakan untuk mengambil sampel-sampel virus yang kemudian itu digunakan untuk kepentingan militer. Dan Sputnik itulah yang mengatakan bahwa Namru 2 itu meskipun formalitasnya 2009 sudah ditutup, tetapi secara bawah tanah masih ada. Dan itu dikonfirmasi meskipun Bu Siti Fadilah mengatakan saya tidak punya bukti untuk mengatakan ini masih berjalan, tapi besar kemungkinan ini dilakukan bekerjasama dengan bukan lagi Kementerian Kesehatan, tetapi kerjasamanya dilakukan dengan berbagai lembaga penelitian ataupun berbagai kampus-kampus kedokteran yang ada di berbagai negara, di berbagai daerah di Indonesia gitu. Nah, artinya kalau seandainya memang lab-lab ini yang punya tingkat kecanggihan paling tinggi yaitu BCL 3 gitu ya, ini memang masih berjalan dan ternyata ini dibiayai oleh militer Amerika, maka patut diduga bahwa virus inilah menjadi alat senjata biologis. Dan kemudian orang kan akhirnya merangkai-rangkaikan nih, jangan-jangan memang benar bahwa virus COVID ini adalah senjata biologis yang dikeluarkan oleh kelompok tertentu karena dia punya tujuan tertentu. Setidaknya tujuan yang nyata dari COVID ini apa yang kita bisa lihat adalah pelemahan ekonomi di hampir semua negara. Berkembangnya hutang yang tidak pernah terjadi, besarnya hutang ini ya diakibatkan oleh COVID, di mana semua negara itu mempunyai hutang yang cukup tinggi untuk menyelesaikan pandemi COVID ini. Tidak hanya itu, negara-negara yang berhutang ini juga melakukan memprinting money dalam jumlah unprecedented yang tidak pernah terjadi di sebelumnya. Nah, jadi pandemi COVID ini kalau kita lihat punya dampak-dampak ekonomi dan dampak keuangan yang sangat signifikan, dan ini kalau kita melihat dengan akal sehat ini membahayakan bagi global order ya, financial global order hari ini, karena ini begitu rentan karena memang kesalahan yang diambil sadar atau tidak sadar ya, meskipun niatnya baik untuk mengatasi pandemi tetapi berdampak jangka panjang buat sistem keuangan dunia itu sendiri. Saya kira itu. Ya, baik. Masalah Namru ini apa ya, juga selain masalah kesehatan ya juga terkait dengan kedaulatan kita ya Bang ya sebetulnya. Ini kan juga terkait national interest Indonesia ya, sehingga kita perlu juga agak concern nih masalah Namru ini untuk segera mencari solusinya ya seperti apa. Itu kali Bang. Ya, saya kira tidak apa ya, apa yang dilakukan oleh Ibu Siti Fadilah kemarin ya, yang mengatakan bahwa ada masalah keamanan nasional yang terganggu di sini, ya saya kira langkah Ibu Siti Fadilah itu sudah benar. Bahwa Ibu Siti Fadilah itu sebagai Menteri Kesehatan telah berjuang atas nama kepentingan nasional. Bagaimana Indonesia ini dalam national interest-nya, dia harusnya mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari setiap kerjasama yang dilakukan. Dan apalagi karena ini adalah kemudian virus ya, yang menjadi objeknya, maka saya kira ini tidak perlu dikerjasamakan dengan kelompok negara lain, apalagi kelompok militer. Karena dalam logika militer adalah bagaimana menggunakan satu tools sebagai senjata untuk melumpuhkan musuh, kan itu kan logika militer gitu. Makanya saya kira harusnya kalaupun seandainya kita membutuhkan kerjasama untuk meneliti satu virus yang belum pernah dikenal oleh peradaban dunia, maka kerjasama ini harusnya bukan melibatkan militer, tapi harusnya bisnis to bisnis saja. Dalam arti biarkan ini lembaga riset dengan lembaga riset, dan kemudian mereka mencari
cara untuk menyembuhkannya, dan akhirnya obatnya itu diberikan seluas-luasnya kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau. Jadi sifatnya harusnya adalah humanity mission gitu, bukan sebagai warfare, alat perang. Saya kira itu. Ya, baik, mungkin Indonesia seharusnya menurut saya sih ya, standpoint-nya bahwa kembali kepada Undang-Undang Dasar, kita menjaga perdamaian dunia, jadi jangan sampai ada hal yang cenderung ya mengarah kepada pembuatan senjata-senjata pembunuh massal seperti bioweapon ya, senjata biologi dan sebagainya. Kita jangan sampai ikut terlibat di dalamnya karena memang itu tidak sesuai dengan konstitusi kita dan berbahaya untuk umat manusia yang mungkin saja karena yang namanya virus tidak terkendali itu akan berbalik ke kita dan rakyat akan menjadi korban juga begitu ya. Oke, mungkin saya kira cukup ya untuk topik ini ya.